Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bi hadihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan seperti salat maghrib berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad pekan keempat ba'dal maghrib kita mempelajari materi akidah, ya, merujuk kepada kitab At-Tauhid Al-Muyassar, belajar mudah ilmu tauhid karya Syekh Abdullah Al-Huwairi. Sebelum saya lanjutkan, suara saya kedengaran jelas tidak Pak? Jelas ya, alhamdulillah. Baik, kalau pada kesempatan sebelumnya kita mempelajari tentang syarat la ilaha illallah, bahwa kalau ingin la ilaha illallah yang kita ucapkan bermanfaat bagi kita, kita harus melakukan yang namanya syarat-syarat la ilaha illallah, di mana syarat ini ibarat gigi kunci. Kalau kunci surga adalah la ilaha illallah, maka gigi kunci surga itulah syarat-syaratnya. Maka agar kita bisa masuk ke dalam surga, kita harus menyesuaikan, ya, gigi kunci, ya, dengan gigi kunci surga, ya, sehingga kita bisa membuka pintu surga. Itulah perumpamaan untuk syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Dan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa syarat-syaratnya itu yaitu pertama adalah kita ilmu, dalam arti kita memahami makna la ilaha illallah. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah, ya, kecuali Allah, yang menunjukkan bahwa selain Allah apapun dan siapapun tidak berhak disembah, dan bahwa yang disembah dan ditujukan berbagai macam bentuk ibadah hanyalah Allah. Itu maksud ilmu atau memahami makna la ilaha illallah. Yang kedua syaratnya adalah yakin. Maksudnya dia betul-betul yakin akan la ilaha illallah ini, tidak ragu-ragu, ya, tidak bimbang terhadap kebenaran la ilaha illallah. Dia yakin akan kebenarannya, bahwa memang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Yang ketiga adalah ikhlas. Ya, yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas maksudnya adalah bahwa orang yang mengucapkannya betul-betul ikhlas, ya, maaf. Bahwa orang yang mengucapkannya betul-betul ikhlas, dalam arti dia mengucapkannya dari lubuk hatinya karena dia mencintai la ilaha illallah, bukan karena terpaksa, bukan pula karena ada maksud duniawi yang dia inginkan, atau bukan agar disenangi oleh orang-orang karena lingkungannya mayoritas muslim, akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, atau karena dia ingin menikahi wanita muslimah. Ini kurang ikhlas namanya.
ya, tapi dia mengucapkannya betul-betul ikhlas dari lubuk hatinya. Orang yang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dapatkan syafaatku, paling beruntung dapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menyatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Ini kalau kita ingin dapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya caranya diantaranya adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hati. Ya. Kemudian syaratnya yang sudah kita pelajari juga adalah sidq. Sidq artinya kita jujur mengucapkan la ilaha illallah, tidak seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah di lisan, ya, tetapi hati mereka menolaknya, ya, hanya di lisan saja, tapi hatinya tidak membenarkan. Kalau seperti ini tidak bermanfaat. Meskipun mengucapkan sampai ratusan kali, ribuan kali la ilaha illallah, kalau hatinya menolak la ilaha illallah nggak akan bermanfaat. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah dia mencintai. Jangan sampai benci sama la ilaha illallah. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka ketika disebut la ilaha illallah mereka benci, nggak suka. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, dia sebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini cuma satu Tuhan saja? Ini hal yang aneh, kata mereka. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah inqiyad. Inqiyad artinya tunduk. Dalam arti praktek, dalam praktek kesehariannya yang dia sembah betul-betul Allah, yang dia minta, yang dia berdoa kepadanya, yang dia ruku dan sujud, yang dia berharap hanya kepada Allah. Dia nggak berdoa berharap kepada misalnya selain Allah, apa misalnya kepada kuburan, kepada wali, kepada benda-benda, ya, bahkan dia hanya arahkan ibadah dia hanya kepada Allah. Kemudian dia qabul, ya, dia menerima la ilaha illallah itu, tidak menolaknya, ya. Dan yang kedelapannya adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dia mengingkari sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini semua kita jalankan, kita amalkan, barulah akan bermanfaat bagi kita la ilaha illallah yang kita ucapkan nantinya pada hari kiamat, ya. Nah, ini syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagian ulama membuatkan syair supaya nggak lupa terhadap syarat ini, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zidta minahal kufrana minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Ya, sama saja, ilmu, yakin, ikhlas, sidik, jujur, mahabbah cinta, inqiyad tunduk, qabul menerima, wazid tambahkan saminaha yang kedelapannya al-kufran minka pernyataan ingkarmu terhadap sesembahan minal siwal ilahi minal awthani qad ulliha, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemarin, ya, kita sekedar review atau murojaah saja supaya kita ingat. Baru sekarang kita akan memasuki materi yang baru. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Pernah disampaikan arti syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah al-iqrar bil lisan, menyatakan dengan lisan, ya, menyatakan, yakni menyampaikan dengan lisan, ya. Wa at-tasdiqu bil janan, dan membenarkan dengan hati. Nah, ini arti syahadat. Dia menyatakan dengan lisannya, dia juga membenarkan pernyataannya itu, ya. Kenapa harus ada dua hal ini? Karena kalau tidak diucapkan di lisan, maka belum bermanfaat, ya. Misalnya Abu Thalib mengakui
bahwa keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang rasul, dan banyak tanda-tanda kenabian pada diri keponakannya. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW dibawa ke Syam, ketemu pendeta namanya Bahira. Pendeta itu menyarankan jangan dibawa ke Syam, karena kalau sampai di sana orang-orang Yahudi tahu dan melihat tanda-tanda kenabian ada pada diri beliau, mereka akan menyakitinya. Maka dibawa pulang. Dari situ Abu Thalib tahu bahwa keponakannya betul-betul seorang nabi. Tapi karena dia nggak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Abu Thalib belum dikatakan muslim. Ya, sehingga meninggal, ketika akan meninggal, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pamannya. Di situ hadir juga paman-paman beliau yang lain. Beliau mengucapkan kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, uhajju laka biha indallah, agar saya dapat membela engkau di hadapan Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada pamannya, di mana pamannya seorang yang pertama menggantikan ayah beliau, menggantikan ayah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah ayah Nabi kita Abdullah meninggal, ya, setelah diurus oleh ibunya meninggal, diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib meninggal, maka yang mengurus hingga beliau besar adalah Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Beliau yang mengurus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan seakan-akan Abu Thalib seperti ayah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, saking dekatnya dan sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau sangat cinta sekali kepada pamannya dan ingin pamannya itu berada di atas Islam. Tetapi ketika akan meninggal dunia, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi beliau, mengajaknya mengucapkan la ilaha illallah. Padahal hatinya tahu benar, tapi nggak mau mengucapkannya karena nggak enak sama paman-pamannya yang lain. Ketika itu hadir paman beliau yang lain, ya, mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghab an millati Abdul Muthalib?" Apakah engkau nggak suka sama agama nenek moyang, maksudnya ayah kita Abdul Muthalib? Ya, akhirnya karena dikatakan seperti ini, maka Abu Thalib, ya, karena nggak enak, akhirnya dia mengatakan ada millati Abdul Muthalib. Ya, dia tetap berada di atas agama Abdul Muthalib dan meninggal di atasnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih ketika itu karena Abu Thalib meninggal tidak di atas Islam. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ingin memintakan ampunan untuk Abu Thalib, sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa menunjuki, memberikan hidayah, dalam arti hidayah taufik, ya, kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Ini Abu Thalib, ya. Dan pada tahun yang sama juga meninggal, ya, istri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena yang kekasih beliau, orang yang beliau cintai, dua-duanya wafat. Ya, istri beliau Khadijah wafat dan Abu Thalib yang membela beliau pun wafat. Dan sebagai balas budi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap paman beliau Abu Thalib, ya, di antara manusia yang mendapatkan syafaat dari kalangan kafir cuma satu. Dari kalangan orang-orang kafir cuma satu, yaitu Abu Thalib saja. Cuma syafaatnya bukan masuk surga, tetap di neraka, tetapi diberikan keringanan di neraka azabnya, yaitu mendapatkan azab yang paling ringan. Dan azab yang paling ringan ketika itu adalah hanya dikasih sandal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Ketika itu dia mengira bahwa dia mendapatkan azab yang paling pedih, padahal itulah yang paling ringan azab yang ditimpakan kepadanya. Ini berkat syafaat Nabi Muhammad SAW.
Jadi azabnya paling ringan, cuma ringannya itu cuma dikasih sendal dari api dan membuat otaknya mendidih, gitu ya. Nah ini arti syahadat. Syahadat yakni bersaksi menyatakan dengan lisan, ya maka harus diucapkan. Maka orang kafir ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, dia tidak harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan diem aja. Jangan saya yakin sama kebenaran Islam. Saya yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Cuma saya belum siap mengucapkan. Nah ini belum dikatakan beriman, belum dikatakan muslim. Dan yang kedua adalah harus membenarkan. Karena kalau hanya di lisan tetapi hati tidak membenarkan, maka sama seperti orang-orang munafik yang Allah sebut mereka wa ma hum bimu'minin. Mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang beriman atau belum dikatakan beriman karena hanya di lisan saja, sedangkan hati mereka menolaknya. Baik, syahadat Muhammad Rasulullah ini ya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul ya dari kalangan kalian ya. Ketika itu tertuju kepada bangsa Arab. Allah utus sesuai dari kalangan mereka ya dengan bahasa mereka. Azizun alaihi yang mana sifat beliau terasa berat olehnya ma'an itu hal yang membuat kita menderita, hal yang membuat kita menderita, membuat kita terbebani. Beliau merasakan nggak ingin membebani umatnya ya. Harisun alaihi berusaha memberikan yang terbaik buat kalian ya. Berusaha memberikan yang terbaik menuju kalian kepada jalan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang mukmin beliau sangat belas kasih lagi penyayang. Ya. Ini sifat yang sangat cocok sekali bagi seorang nabi, seorang rasul. Merasakan penderitaan umatnya, menginginkan kebaikan didapatkan oleh umatnya, dan punya sifat belas kasih dan penyayang ya. Dan ini juga sifat yang paling cocok dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Dari ayat ini dia merasakan penderitaan rakyatnya, dia berusaha memberikan yang terbaik buat rakyatnya, dan dia punya sifat belas kasih dan sayang kepada rakyatnya. Itu udah luar biasa ya kalau ada pemimpin seperti ini. Kalau seperti ini berarti mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia punya sifat seperti ini, ya, nggak mau beratin kita. Dan kalaupun beratkan itu karena ada kebaikan, maslahat, kewajiban puasa, adanya jihad, ya, itu ada hikmah yang besar di balik itu, manfaat yang besar di balik itu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah ini tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini ada dua rukun ya. Kalau la ilaha illallah ada dua rukun. Rukunnya nafyu dan isbat. Nafyu itu yang meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah. Untuk Muhammad Rasulullah rukunnya ada dua. Yang pertama adalah i'tiqadu ubudiyatihi lillahi ta'ala ya, meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah ya, hamba Allah. Hamba menghendaki tidak boleh dituhankan, abdul la yu'bad ya. Hamba menghendaki tidak boleh kita menyikapi beliau berlebih-lebihan sampai misalnya menuhankan ya. Nah ini maksud hamba, supaya kita ingat ya, jangan sembah beliau, jangan menuhankan beliau, karena beliau adalah hamba seperti manusia yang lain juga adalah hamba.
Tetapi meskipun begitu, beliau juga adalah Rasulullah, utusan Allah yang menghendaki untuk kita muliakan, yang menghendaki untuk kita hormati dengan penghormatan yang besar, ya, yang menghendaki untuk kita menyikapi beliau dengan adab, dengan adab yang tinggi. Ya. Nanti akan disebutkan apa sikap yang harus kita lakukan terhadap Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini rukun yang pertama sebagai hamba. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tutruni kama atratin nasara bena Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menyikapiku berlebihan, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani menyikapi berlebihan kepada Isa putra Maryam sampai menuhankan. Aku hanyalah hamba. Katakanlah faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah oleh kalian bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini keyakinan kita terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang tidak boleh disembah dan disikapi berlebihan, dikultuskan, ya. Dan beliau juga adalah Rasul yang menghendaki kita untuk memuliakan. Apa bentuk memuliakan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, pertama adalah ta'atuhu fima amar, ya, menaati apa yang beliau perintahkan. Jangan sampai ya kita jadikan perintah beliau sama seperti perintah orang lain yang bisa ditaati, bisa juga tidak. Bahkan kita bedakan. Untuk perintah Nabi SAW kita taati. Ya. Kemudian apa sikap kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Ta'atu fima amar wa wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang kepada kita. Apa yang beliau larang kita jauhi. Ya, sebagai bentuk kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai larangannya dianggap remeh, nggak apa-apa dikerjakan. Yang ketiga adalah tasdiquhu bima akhbar, membenarkan sabda beliau. Ya, membenarkan sabda beliau baik yang terkait tentang masa lalu, kisah-kisah orang terdahulu, kisah para nabi, ya, kemudian tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta, demikian pula tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, ya, kemudian tentang hal yang akan kita alami setelah kita meninggal dunia, alam kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, hal yang akan terjadi sebelum tibanya hari kiamat, bagaimana yang akan terjadi nanti ketika hari kiamat, apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Ini semua harus kita benarkan, ya. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Konsekuensi dari kita menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah dalam beribadah kita harus melihat contoh Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau diutus di samping mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, juga memberikan contoh. Seperti inilah cara beribadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Beliau juga pernah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku bagaimana cara ibadah haji kalian, manasik haji kalian. Beliau juga bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, maka amalan tersebut tertolak, dan seterusnya. Nah, ini sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW. Juga mencintai beliau di atas kecintaan kita kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, dan kepada manusia seluruhnya. Kata Nabi SAW,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Demikian pula konsekuensi dari kita meyakini Muhammad SAW adalah utusan Allah adalah kita mengedepankan sabda beliau di atas seluruh perkataan manusia. Nggak boleh hadis dibantah dengan pendapat imam, pendapat kiai, pendapat wali, pendapat tokoh, nggak boleh. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kedepankan yang lain di atas Allah dan Rasulnya. Nggak boleh ketika disampaikan hadis, tapi kalau kata guru saya, kata kiai saya, kata imam ini, kata nggak boleh. Gitu ya. Kemudian juga menjadikan beliau sebagai hakim terhadap permasalahan yang kita perselisihkan. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sikap kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sikap ini meyakini beliau sebagai hamba dan meyakini beliau sebagai Rasul adalah sikap yang benar terhadap para nabi. Ya. Kita tidak seperti tadi orang-orang Nasrani yang berlebihan terhadap nabi mereka sampai menuhankan. Ya, karena keadaan nabi itu manusia. Ada pada diri nabi tersebut sifat-sifat manusia yang lain. Butuh makan, butuh minum, butuh menikah dan sebagainya. Ya, bisa sakit dan lain sebagainya. Ya. Juga kita tidak bersikap terhadap Nabi itu dengan sikap yang menunjukkan kita tidak memuliakan. Seperti apa? Ya, seperti yakni orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka terhadap para nabi mereka tidak sopan. Sebagian nabi mereka sakiti, sebagian lagi mereka bunuh bahkan. Ya, dan sebagian lagi mereka dustakan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sering sekali disakiti oleh orang-orang Yahudi. Sampai Nabi Musa mengatakan, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya qaumi lima tu'dunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Padahal kalian tahu aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, ini sikap yang tidak sopan terhadap para nabi dengan malah menyakiti, bahkan sampai membunuh, naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal para nabi, para rasul diutus untuk mengajak manusia kepada kebaikan, kepada kebahagiaan. Ya, rela mereka mengerahkan pikiran, tenaga untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, dengan meskipun mereka disakiti, mereka sabar menghadapi gangguan dari manusia, baik gangguan yang berupa ucapan maupun perbuatan. Maka sungguh sangat tidak pantas mereka yang telah banyak jasa berbuat baik kepada umat manusia disikapi dengan sikap tidak sopan, malah disakiti, malah didustakan, apalagi sampai dibunuh. Ya. Sama halnya kayak orang tua kita yang punya jasa kepada kita, ibu kita yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang mengurus dan membesarkan kita, bapak kita yang banting tulang pergi berangkat bekerja untuk membahagiakan kita. Tidak pantas mereka yang punya jasa kepada kita, ya kita malah menyakitinya. Apalagi Nabi yang jasanya lebih besar daripada itu kepada seluruh manusia, ya, yang Allah utus sebagai rahmat terhadap alam semesta. Ya. Nah, inilah sikap yang benar. Kita tidak seperti orang Yahudi yang gak sopan kepada para nabi,
juga tidak seperti orang Nasrani yang berlebihan terhadap para nabi sampai menuhankan. Sikap kita tengah-tengah, meyakini Nabi Muhammad SAW hamba Allah, manusia, tapi kita juga memuliakan dengan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua sabdanya, beribadah kepada Allah sesuai contohnya, mencintai beliau di atas seluruh kecintaan kepada seluruh manusia, kemudian menjadikan beliau sebagai hakim terhadap permasalahan yang kita perselisihkan, dan mengedepankan sabda beliau di atas seluruh perkataan manusia. Nah, ini maksud dari syahadat Muhammad Rasulullah, ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Sebelum mungkin ada tambahan, kalau ada yang silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.